Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan saya Aditya Kusuma. Oke, pada kesempatan kali ini saya pengen membahas tentang Alfamart ya. Nah, teman-teman pasti sudah nggak asing dengan toko retail Alfamart itu ya. Karena apa? Di mana ada Indomaret, di situ juga ada Alfamart. Apalagi di kota-kota besar di Pulau Jawa, mungkin hampir di setiap sudut kota tuh ada tuh toko-toko retail yang seperti itu. Gimana sih prospeknya Alfamart ini? Masih cerah atau tidak kalau kita pengen terjun di dunia bisnis semacam Alfamart seperti ini? Nah, pertama-tama kalau kita bicara bisnis retail secara besaran dulu ya. Karena apa? Ini terkait dengan konsumsi masyarakat, di mana bisnis semacam ini memang sangat dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat. Nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya juga dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat juga. Bisnis retail seperti ini atau toko-toko peracangan ya, toko-toko kayak Alfamart, Indomaret itu menargetkan pangsa pasarnya itu di pemukiman-pemukiman yang padat penduduknya. Karena mereka ingin lebih dekat ke konsumennya. Oleh karena itu juga toko-tokonya dibuat lebih kecil, jadi bisa masuk ke pemukiman-pemukiman masyarakat, berbeda dengan supermarket yang besar gitu kan. Saya kutip dari halaman kontannya, dari surat kabar kontan pada tanggal 16 Maret 2024, emiten AMRT ini atau PT Sumber Alvariati Jaya ini menyiapkan capex atau dana untuk ekspansi bisnis sebesar 4,5 triliun, lebih besar daripada tahun sebelumnya, sumbernya dari pendanaan internal mereka. Rencananya ini mereka bakalan ada pembukaan lagi 1000 toko lagi, 1000 gerai lagi, dan di samping ada toko fisik, mereka juga udah merambah ke dunia digital ya, dengan aplikasi namanya AlfaGift. Pelanggan itu udah bisa belanja secara online. Nah, kalau kita ngelihat dari yang seperti ini, dari potongan berita tadi, mungkin apakah teman-teman tertarik pengen membeli atau membuka usaha franchise Alfamart atau pengen membeli sahamnya? Berikutnya, saya ingin menjelaskan tentang kondisi keuangan atau kinerja keuangan emiten AMRT ini. Nah, data saya ambil dari RTI dan juga dari IDX Company Techsheet LQ45. Berdasarkan laporan yang dirilis per Desember tahun 2023, laba bersih perseroan itu mengalami kenaikan sebesar 3,26% dibandingkan dengan periode yang sebelumnya di tahun 2022. Ya, jadi Q4 tahun 2023 itu laba bersihnya 3,48 triliun dan Q4 tahun 2022 itu 2,9 triliun. Lalu kita coba bandingkan lagi dengan Q1 tahun 2024 dengan Q1 tahun 2023. Q1 tahun 2024 itu laba bersihnya 921 miliar dan Q1 tahun 2023 itu 791 miliar. Jadi memang kinerja perusahaan lagi bagus ya, lagi bagus. Tiap tahun juga ada peningkatan laba dan Q1 juga kalau dibandingkan dengan Q1 yang tahun sebelumnya juga ada peningkatan. Nah, namun perlu diingat juga bahwa net profit margin bisnis retail seperti ini tuh cukup kecil ya. Di sini di Alfamart sendiri net profit marginnya itu di sekitaran 3%-an. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari kacamata value investing. Ada 5 rasio yang saya pakai. Yang pertama adalah PBV. PBV-nya tuh di angka 7,47. Lalu PER-nya di angka 33,93. ROE-nya 23%, DER-nya di angka 1,56 kali, dan EPS-nya atau earning per share-nya di angka Rp86. Oke, kalau melihat dari angka PBV dan juga PER, ya mahal sih ya, jadi udah terlampau tinggi sekali, udah terlampau tinggi dari nilai wajarnya. Nah, di mana rata-rata PBV dalam 5 tahun belakangan itu sebenarnya di angka 6,7 kali, dan pernah menyentuh di angka 5 itu pada tahun 2019. Lalu kalau kita lihat PER, rata-ratanya itu sebenarnya 36 kali dan terendah itu di angka 30 kali di tahun 2020. Nah, selanjutnya kita lihat di angka ROE. Angka ROE-nya ini di 23%. Nah, bisa dikatakan cukup bagus kalau misalnya kita mau berinvestasi di AMRT ini. Lalu DER-nya di atas 1. Kurang nih ya kalau DER di atas 1 ya. Tapi kita lihat lagi sebenarnya bisnisnya seperti apa gitu. Kita nggak bisa ambil patokan bahwa di atas 1 jelek, enggak. Lalu kita lihat earning per share-nya. Earning per share-nya itu Rp86. Sebenarnya ya kalau ngelihat dari usahanya sih cukup bagus ya. Cuman kalau ngelihat dari PBV dan PER-nya terlampau tinggi. Dari analisa ini saya menarik 3 kesimpulan. Yang pertama, prospek usaha sebenarnya masih bagus. Emiten itu masih mengembangkan usahanya dengan indikatornya apa? Dia masih ada capex ya, capex dari dana internal lagi, ya kan? Dan capex-nya lebih meningkat dari tahun sebelumnya. Ini kan berarti emiten masih melihat prospek bisnisnya masih bagus di Indonesia.
Lalu yang berikutnya, yang kedua, prospek bisnis ini juga diiringi dengan kinerja emiten yang cukup baik, yaitu labanya naik ya. Q4 2023 dengan Q4 2022 labanya naik. Lalu kalau kita ngelihat dari sudut pandang value investing, PBV dan PER-nya cukup tinggi. Mungkin belum saatnya kita untuk berinvestasi untuk membeli saham ini, namun bisa dimasukkan ke dalam watchlist teman-teman. Kita tunggu PBV sama PER-nya turun ya. Kalau misalnya harga wajarnya berapa sih? Ya mungkin bisa di bawah angka rata-rata ya. Kalau PBV-nya di bawah 6,7, PER-nya di bawah 36 kalian gitu. Nah, buat teman-teman yang berminat untuk membeli saham ini, alangkah baiknya juga sebaiknya mencari second opinion juga, karena segala macam keputusan keuangan yang teman-teman ambil itu ditanggung oleh risikonya masing-masing ya gitu. Itu aja yang mau saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.